Latar belakang dari bisnis kami adalah dengan adanya perkembangan zaman mengakibatkan pelaku usaha harus pintar-pintar dalam melakukan inovasi. Dessert Box Klepon merupakan salah satu inovasi dari kafe kami. Kafe kami berada di alun-alun kota Boyolali. Visi dan misi kafe kami adalah menjadikan dessert box sebagai makanan yang dapat diterima oleh semua kalangan dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Proses produksi yang higienis, menerapkan pelayanan yang ramah, menjaga kualitas, serta dengan harga yang terjangkau, semua masyarakat dapat menikmatinya. Tujuan dari kafe kami adalah meningkatkan nilai guna dan nilai potensi dari klepon itu sendiri, memberikan dukungan terhadap pelaku usaha tradisional, memenuhi jiwa kewirausahaan mahasiswa, dan membantu mahasiswa dalam menyalurkan kreativitasnya. Kesuksesan bisnis kami adalah melalui perencanaan, penetapan tujuan, adaptasi, dan inovasi. Kondisi lingkungan bisnis, masyarakat yang konsumtif dapat memudahkan kami melakukan pemasaran produk kami. Konsumen dapat datang langsung ke kafe kami di alun-alun Kidul Boyolali. Tempat yang strategis dan konsep kafe yang menarik dapat meningkatkan minat konsumen agar datang kembali ke kafe kami. Identifikasi SWOT. Yang pertama, strike kekuatan dari produk dessert ini yaitu jajanan kekinian yang dipadu dengan jajanan tradisional yang sehat dan ekonomis. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Produk ini mudah basi dan tidak tahan lama. Yang ketiga, opportunity, peluang pasar yang sangat besar karena masih minim penjual yang menggunakan teknik perpaduan variasi rasa. Yang keempat, threat, ancaman yang mungkin akan terjadi adalah munculnya pedagang dessert dengan pemasaran yang lebih baik. Kemudian, strategi pemasaran bisnis. Yang pertama, kemasan yang menarik agar pelanggan terkesan. Kedua, buat foto produk yang menghipnotis dengan membuat gambar yang bagus. Kemudian ketiga, memasarkan lewat sosial media. Strategi pemasaran produk makanan melalui sosial media atau online shop sangat efektif yang memangkas biaya sewa tempat. Yang keempat, bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar, kerjasama dengan Gojek atau Grab. Melakukan strategi pemasaran produk makanan ini, keuntungan lain yaitu kita dapat berjualan tanpa harus memiliki ruko yang besar. 5. Endorse kepada selebgram atau orang yang berpengaruh, mempunyai pengikut banyak serta memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi untuk mencicipi suatu makanan, membuat penonton semakin tertarik untuk mencoba. Yang keenam, buat promosi yang unik. Contohnya beli 3 gratis 1 atau gratis bagi yang ulang tahun. Kemudian deskripsi produk. Dessert merupakan hidangan penutup yang pada umumnya disajikan pada akhir makan. Biasanya terdiri atas makanan manis walaupun kadang-kadang berupa makanan yang memiliki rasa kuat seperti keju, red velvet atau taro, dan berbagai macam jenis dan tampilan yang menarik. Saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran dari usaha Seven Cake ini. Yang pertama, terdapat analisis potensi pasar. Target konsumen usaha dessert ini mengarah kepada anak sekolah, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Untuk tempat penjualan ini berbentuk kafe dengan tata ruang yang berpanorama dan terpadu dengan desain yang kekinian agar menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dan memberikan rasa nyaman bagi konsumen. Kedua, analisis persaingan. Dalam bisnis Seven Cake ini, kami menerapkan analisis SWOT untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi dalam bisnis Seven Cake. Yang ketiga yaitu analisis market share. Dalam 1 tahun, kami mampu menjual dessert sebanyak 2.100 box dengan harga 15.000 per box, sehingga market share yang kami hasilkan dalam 1 tahun yaitu sebesar 7%. Selanjutnya terdapat strategi pemasaran untuk melakukan market share. Untuk meningkatkan pangsa pasar, kami melakukan inovasi terhadap produk-produk yang kami buat. Selain itu, kami juga menawarkan berbagai diskon untuk menarik konsumen. Kesimpulan kajian aspek pasar dan pemasaran dari usaha ini yaitu yang pertama, kemampuan mencapai target penjualan baik, kemampuan menghasilkan produk yang berkualitas sangat baik, kemampuan
menyusun harga yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, baik kemampuan menyebarkan produk yang lebih efektif dan efisien sangat baik, kemampuan dalam mempromosikan produk yang lebih menarik sangat baik. Kita masuk pada bab 3, yaitu kajian aspek teknis. Untuk lokasi Seven Cafe ini berada di alun-alun Kabupaten Boyolali karena di sana letaknya strategis dan mudah dalam mencari bahan baku. Untuk luas tanah Seven Cafe ini sekitar 30 meter persegi dan luas bangunan 15 meter persegi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian dapur, bagian utama, dan lahan parkir. Untuk bagian dapur, kita menggunakan tata ruang terbuka sehingga para pengunjung bisa melihat secara langsung proses produksi dari Seven Cafe ini. Untuk yang kedua, yaitu bagian utama, tata ruang yang kami gunakan adalah tata ruang berpanorama sehingga para pengunjung tidak akan merasa bosan jika berlama-lama di cafe kami ini. Kemudian untuk layout pabrik yang kami gunakan adalah warehouse, karena dengan warehouse ini kita dapat melihat secara rinci apa saja bahan baku yang disimpan di gudang secara efektif dan efisien. Kemudian untuk peralatan masak sama seperti peralatan pada umumnya, karena hanya untuk memasak dessert saja. Untuk scanner, kami menggunakan scanner yang sudah kekinian, yaitu tinggal meletakkan tangan kita atau kening kita pada scanner tersebut dan akan muncul suhu badan kita. Untuk pembayaran, kami menyediakan pembayaran offline maupun online. Untuk online terdapat Dompetku, kemudian OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi Seven Cafe ini sangat strategis. Kemudian pemilihan teknologinya sudah kekinian. Akan menjelaskan bab 4 tentang kajian aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu analisis penjadwalan proyek. Untuk proses produksi di kafe ini membutuhkan 2 orang dan bahan baku yang diperoleh yaitu dari pemasok atau membeli sendiri di pasar maupun supermarket. Untuk yang kedua yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja yang kami butuhkan sebanyak 11 orang yang akan menempati pada bagian untuk 2 orang di dapur, 2 orang di kasir, 4 pelayan, 2 cleaning service, dan 1 manajer. Yang ketiga yaitu analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang kami cari yaitu sesuai dengan kemampuan dan kondisi usaha kami, karena hal itu merupakan komponen penting untuk kemajuan usaha ini. Keempat yaitu struktur organisasi. Untuk struktur organisasi di usaha ini ada manajer, kasir, koki, pelayan, dan cleaning service. Kesimpulan dari kajian aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu mampu mencari tenaga kerja untuk usaha sendiri. Yang kedua, kemampuan merekrut tenaga kerja sesuai kompeten bidangnya. Yang ketiga yaitu kemampuan pembangunan bisnis sesuai rencana. Bab 5. Kajian aspek keuangan. A. Analisis kebutuhan investasi. Investasi yang dibutuhkan Seven Cafe ini sebesar Rp112.550.000. B. Analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan Seven Cafe ini sebesar Rp360.600.000. C. Analisis biaya operasional. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dibutuhkan selama 1 tahun sekitar Rp85 juta dan akan mengalami kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya. B. Biaya gaji. Biaya gaji karyawan Seven Cafe ini diperkirakan sebesar Rp246.600.000 selama 1 tahun dan diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya. Yang ketiga, biaya sewa ruang usaha. Biaya sewa Seven Cafe ini sebesar Rp10 juta setiap tahunnya. Yang keempat adalah biaya listrik, air, dan telepon diperkirakan sebesar Rp5.150.000 setiap tahun dan diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 3% setiap tahunnya. Yang kelima yaitu biaya lain-lain. Biaya lain-lain yang dianggarkan oleh Seven Cafe ini sebesar Rp10 juta setiap tahunnya. Yang keenam adalah biaya depresiasi. Perhitungan biaya depresiasi menggunakan metode garis lurus, yaitu sebesar Rp12.510.000.
Selanjutnya adalah D. Analisis struktur modal. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan dari Seven Cafe ini yaitu dengan investasi, sehingga kami akan mencari investor untuk berinvestasi pada kafe kami yang sedang membutuhkan dana. Yang kedua adalah estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan kami diperkirakan akan mendapatkan 2 juta rupiah setiap harinya, dan dalam setahun kami akan memperoleh sekitar 720 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ada di bab 5. Analisis struktur permodalan. Di analisis struktur permodalan ada beberapa hal, yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Untuk membangun sebuah Seven Cafe ini membutuhkan biaya sebesar 473.150.000 untuk membangun kafe ini. Kedua, estimasi pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode tertentu. Dan diasumsikan pendapatan kami selama 1 hari sebesar 2 juta dan pendapatan selama 1 tahun sebesar 720 juta. Diharapkan pendapatan setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10%. Ketiga, proyeksi laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang memberikan informasi perusahaan menjalankan dalam jangka waktu tertentu. Apabila hasil lebih besar dari beban, maka selisihnya laba bersih. Sebaliknya, apabila hasil lebih kecil dari beban, maka selisihnya rugi bersih. Dalam tahun 2021 ini laba bersihnya sebesar 314.937.500. Analisis rasio kelayakan finansial. Di analisis rasio kelayakan finansial ada beberapa hal, yaitu 1. Payback period adalah jangka waktu pengembalian nilai investasi dengan penerimaan dari proyek investasi yang dijalankan. Kedua, net present value ada perhitungan nilai tunai dari arus kas yang didapatkan dari investasi modal pada masa yang akan datang. Dan jumlah NPV selama 5 tahun diperkirakan sebesar 84.657.000 rupiah. Masuk ke bab 6. Pada bab 6 ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan pada laporan studi kelayakan bisnis ini adalah kelayakan bisnis ini dapat diperoleh manfaat agar bisnis yang dijalankan atau sudah dijalankan tersebut sesuai dengan harapan pemilik dan masyarakat luas. Dan rekomendasinya adalah, walaupun ada beberapa keterbatasan dalam materi ini, maka saran yang diberikan adalah bisnis yang hendak dijalankan alangkah baiknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar target dan tujuan bisnis dapat tercapai, serta lebih maksimal lagi aspek-aspek yang diteliti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.